Nah teman-teman yang dirahmati Allah, tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu bersamaan dengan terjadinya penyerangan Raja Abroha kepada Ka'bah Baitullah. Nah, namun teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Sebetulnya berapa sih Raja Abroha itu kenapa disebut dengan tentara bergajah? Apakah semua pasukannya itu tentara bergajah? Dan apakah pada saat lahirnya bayi Muhammad bin Abdillah ke dunia ini betul-betul bersamaan dengan tahun gajah? Nah, saudara-saudaraku, hanya di Ramadan bersama Rasulullah, hal ini akan kita jawab. Kalau dibilang kurang, tidak. Karena apa? Mereka produksi itu tidak pada awalnya mereka kekurangan karena apa? Produksi mereka tidak memang seperti itu. Tidak tahu akan adanya lonjakan dari kewajiban dari pemakaian masker. Sebelum masker tidak menjadi suatu kewajiban. Akhirnya produksi naik normal. Tapi tiba-tiba pemerintah menetapkan pemberlakuan kewajiban wajib memakai masker. Di situ kesiapan dari pihak prinsipal kita tidak siap. Aktivitas tiba-tiba harus. Jadi kalau pulang paling cepat sampai rumah jam berapa nih pada saat Covid begini? 11 jam 12. Saya itu berangkat jam 6 kurang 6 seperempat masih. Insya Allah mantap. Jadi di ke rumah itu hanya assalamualaikum, buka pintu, masuk kamar mandi, nyerahin baju kotor, terus ngopi dulu sama ngerokok baru. Itulah minimal. Tapi memang selain dari karena adanya wabah Covid ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu lagi dengan saya Fauzi Iksan di Ramadan bersama Rasulullah. Nah, teman-teman, sudah menjadi kewajiban kita yang utama dan yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu dan pandai bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Siapa yang kufur, siksanya amat pedih. Salam serta sholawat tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah untuk kita semua yang senantiasa istiqomah berjuang di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasulullah. Rindu kami datang ke rumahmu, rindu kami datang ke kotamu. Terimalah salam rindu, salam kangen, salam cinta dari kami semua yang berada di Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, program Ramadan bersama Rasulullah pada kesempatan kali ini telah juga kedatangan seorang tamu yang nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Namun sebelum itu kita akan berikan satu pengetahuan bahwa kita akan berbagi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku semua yang dirahmati Allah, bahwa seumur hidup beliau di dalam hati, pikiran, dan jiwanya tidak pernah lepas dari kecintaan dan sayangnya kepada kita umatnya. Bahkan sebelum kita lahir, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan kerinduan, kangennya, sayangnya kepada kita semua. Begitu juga beliau setiap malam, setiap hari berdoa buat keselamatan kita. Inilah baginda yang mulia, sosok yang agung, yang berkarakter, yang kemudian pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu. Dengan kun fayakun kemudian berpindah, nurnya Muhammad SAW berpindah kepada sulbi mulianya Siti Aminah. Dan kemudian bayi Muhammad bin Abdillah lahir ke dunia dalam keadaan tunduk khusyuk kepada Rabbul Alamin. Dilahirkan dalam keadaan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan dalam keadaan bercahaya. Ibunya mengatakan, ketika aku melahirkan bayiku Muhammad, aku melihat berkas cahaya yang putih tapi tidak menyilaukan. Kemudian patung-patung berjatuhan. Kemudian api yang ada di kerajaan Kisra yang terkenal dengan api abadi, dia padam karena kelahirannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat itu bersamaan dengan terjadinya penyerangan Raja Abraha kepada Ka'bah Baitullah. Nah, namun teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya ingin berbagi kepada teman-teman. Sebetulnya berapa sih Raja Abraha itu kenapa disebut dengan tentara bergajah? Apakah semua pasukannya itu tentara bergajah? Dan apakah pada saat lahirnya bayi Muhammad bin Abdillah ke dunia ini betul-betul bersamaan dengan tahun gajah? Nah, saudara-saudaraku, hanya di Ramadan bersama Rasulullah hal ini akan kita jawab. Jadi begini teman-teman, penyerangan terhadap Baitullah oleh Raja Abraha itu terjadi 50 hari sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menyerang itu adalah Raja Abraha. Berapa pasukannya? Pasukannya Raja Abraha ketika itu 6.000 orang, lebih 13 yang berada di atas gajah. Jadi jumlah gajahnya itu ada 13 teman-teman. Termasuk gajahnya Raja Abraha yang berada di paling depan, yang paling gede, yang itu ditunggangi oleh Raja Abraha. Jadi yang 12 di belakangnya. Kemudian yang lainnya adalah pasukan sejumlah 6.000, tetapi mereka tidak naik gajah. Kenapa dinamakan gajah? Karena pada saat itu di Mekah sangat asing namanya gajah. Yang ada hanyalah onta, domba, dan burung pada saat itu. Jadi ketika melihat gajah, mereka seperti melihat sesuatu yang aneh, yang sangat spektakuler. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana penyerangan ini bisa terjadi? Dan apa yang mendasari ini bisa terjadi sehingga Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Dan bagaimana nanti burung ababil tiba-tiba datang menghancurkan Raja Abraha? Dan apakah Raja Abraha mati di tempat itu? Dan kemudian bagaimana upaya-upaya selanjutnya? Tetap ikuti terus sambungannya kisah baginda Nabi Muhammad SAW kelahirannya hanya di program Ramadan bersama Rasulullah. Nah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa dulu. Ini saya telah kehadiran seorang tamu yang gagah, ganteng, cowok, kekar badannya, smart, cerdas, baik hati, tidak sombong, sholatnya rajin. Masya Allah, beliau adalah Bapak Happy Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Happy sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya terima kasih banyak Bapak Happy Susanto bisa hadir di tempat ini. Karena termasuk kata teman-teman, kata kru, ini susah Pak Ustadz, jangan pulang, jarang pulang ini orang ini. Soalnya lagi apa? Disuruh lembur ya? Nggak boleh libur katanya. Iya, lagi banyaknya permintaan. Permintaan apaan? Permintaan untuk obat-obatan. Obat-obatan. Loh, emang Pak Epi kerja di mana? Untuk pekerjaan masuknya di bidang masuk di jalur farmasi. Jadi Farmasi itu berarti obat-obatan ya? Iya, hanya kita. Oh, bicaranya COVID dong berarti ya? Salah satunya, karena untuk perusahaan kita salah satunya bergerak di bidang obat-obatan ini untuk jenis pendistribusian. Jadi pendistribusian seluruh obat-obatan untuk seluruh Indonesia. Semua jenis obat-obatan? Iya, hampir kalau total nasional bisa 75% kita yang termasuk vitamin gitu juga? Multivitamin, Multivitamin. Suplemen ada semua ada kita. Berarti kalau sekarang contoh nih vitamin A, B, C, D, E ataupun masker habis, saya bisa nitip. Kalau jenis usaha kita di sini untuk perorangan tidak bisa beli. Oh, gitu. Saya ada di gudang pusat atau di warehouse pusat. Jadi kita suplai ke nasional kita melalui cabang-cabang kita. Dari cabang-cabang kita itulah baru mulai pendistribusian ke rumah sakit, ke klinik, ke lab, ke mall-mall untuk produk-produk yang OTC, lalu ke laboratorium lab-lab segala macam, dan hampir ke seluruh yang memakai jasa obat-obatan. Sejak kapan nih Pak Epi Susanto dilarang pulang oleh perusahaan karena permintaan banyak? Kalau dilarang pulang sih enggak, hanya kita tidak diizinkan untuk libur. Karena sebagian besar kan sekarang untuk para karyawan sudah mulai diliburkan,
ada yang dikurangi Maaf, jumlahnya. diliburkan itu diberhentikan atau Dirumahkan, dalam arti memang ada anjuran atau himbauan dari pemerintah. Dalam hal ini sudah ditetapkan oleh presiden dan oleh pemerintah untuk pembatasan jumlah karyawan untuk dikurangi. Yang misalkan bisa dikerjakan dari rumah, dari rumah. Bila tidak bisa dikerjakan di rumah, di tempat pekerjaan, jumlahnya dikurangi. kasihan dong ya? Kalau dibilang kasihan, sebenarnya Iya juga ya. sisi materi kasihan, tetapi sisi lainnya mungkin menjadi hal yang punya hikmah tersendiri. Iya. Artinya ketika mereka dirumahkan itu kan berarti kan tidak mungkin dipanggil lagi untuk bekerja di situ kan? Dipanggil. Oh, Sifatnya dipanggil. ini kalau untuk yang industri yang besar, yang kuat, mereka rumahkan karyawannya hanya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk masalah social distancing ini. Dalam arti, Tapi mereka tetap kerja di rumah. mereka ya kalau yang memakai perangkat, laptop atau apa segala macam, mereka bekerja dari rumah. Misalkan tidak ya mereka hanya memang diliburkan. Nah berarti kayak semacam Pak Epi ini ada penambahan jam kerja nggak? Biasanya pulang jam 4 sore, sekarang jam 12 gitu. Kebetulan sebelum ada wabah ini pun memang kita dari tempat lama pindah ke tempat baru. Dari Pulau Gadung sekarang sudah ada di Cikarang. Itu dari bulan Oktober memang sudah pulang larut malam terus. Ditambah plus semenjak adanya wabah COVID-19 ini banyak permintaan kayak alkes, contohnya kayak masker, itu sangat-sangat tinggi. Dan bahkan kita sekarang Emang ini betul ya masker itu kurang ya? kalau dibilang kurang tidak, karena apa? Mereka produksi itu tidak pada awalnya mereka kekurangan karena apa? Produksi mereka tidak memang seperti itu. Tidak tahu akan adanya lonjakan dari kewajiban dari pemakaian masker. Sebelum masker tidak menjadi suatu kewajiban. Iya. Akhirnya produksi normal. Tapi tiba-tiba pemerintah menetapkan pemberlakuan kewajiban wajib memakai masker. Di situ kesiapan dari pihak prinsipal kita tidak siap. Jadi datang habis. Sekarang ini malah kita Jadi sudah jalan kurang lebih 2 bulan dong ya? untuk alkes sudah 2 bulan. Untuk suplemen 1 bulan ini, 1,5 bulan ini. Gimana itu kalau pulang gitu anak-anak sudah tidur, istri udah tidur, pagi berangkat, istri belum bangun, anak-anak belum bangun, begitu ya? Kalau pagi berangkat istri sudah bangun, anak belum. Oh gitu. Kalau pulang istri belum tidur, anak sudah tidur. Jadi intinya sekarang ini tetap dinikmati katanya. dinikmati karena di balik ini semua sebenarnya masih banyak orang yang mungkin Betul. kekurangan. Karena dirumahkan ini mereka bukan di PHK. Tetapi karena anjuran pemerintah pembatasan jumlah pekerja. Oke, Pak Epi itu kan tadi kan bicara perbandingan sebelum COVID dan setelah COVID dalam bidang pekerjaan. Kalau bicara mengenai masalah perekonomian dan kondisi para pekerja sendiri bagaimana? Apakah ada juga pengaruh banyak? Untuk di tempat kita di farmasi, alhamdulillah kita dengan adanya sebenarnya kita yang bersyukur di situ. Di balik selain kita masih bisa bekerja, ya memang kita dengan resiko kita harus ekstra tenaga, perlu tambahan waktu untuk bekerja. Tapi kita bersyukur kita masih bisa bekerja karena banyak kawan-kawan kita di sana yang di luar sana yang mungkin sudah dirumahkan. Nah, masalah dirumahkan ini kan tergantung dari kekuatan perusahaan. Perusahaan itu mampu membayar karyawannya dengan tidak bekerja itu berapa lama. Bila mana sudah tidak mampu karena sudah tidak ada produksi, tidak ada penghasilan masuk ke perusahaan, harus membayar ke karyawan, sudah otomatis akan terjadi pengurangan berupa PHK. Nah, yang perlu kita syukuri sekarang hanya itu aja. Kita pasti pernah cerita dong dengan teman-teman yang dirumahkan itu. Apa keluh kesah mereka itu ya? Kalau kesannya sebenarnya sama dalam hal ini karena adik saya sendiri ngalamin dirumahkan. Ya mereka intinya yang biasa beraktivitas tidak beraktivitas otomatis akan merasa terganggu dalam hal psikis. Biasanya aktif tiba-tiba harus santai di rumah. Itu secara fisik mungkin tidak nyaman. 1-2 hari
mungkin enak. Tapi kalau sudah 2 minggu, 3 minggu, Iya. jenuh itulah yang akan Betul. memakan moral kita. Karena secara fisik kita biasa beraktivitas, tiba-tiba harus Jadi kalau pulang paling cepat sampai rumah jam berapa nih pada saat Covid begini? 11 jam 12 Oh ya? itu Berangkat? berangkat jam 6 kurang, 6 seperempat maksimal. Masya Allah, mantap. Masuk jam setengah. Jadi di ke rumah itu hanya assalamualaikum, buka pintu, masuk kamar mandi, nyerahin baju kotor. Terus ngopi dulu sama ngerokok baru. Itulah minimal. Tapi memang selain dari karena adanya wabah Covid ini, proses kerja di kita sekarang ini ada beberapa kawan yang memang harus pulang malam. Tidak semuanya harus pulang malam, tetapi konteks malamnya ini ada yang jam 9, ada yang jam 11 atau jam 12. Oke, jadi pulang malam itu ada jamnya, ada yang 7, 9, 11, 12. Ada beberapa orang dari kita ini yang menjadi sebuah tim lah. Pada proses pindahan dari gudang lama ke gudang baru dibutuhkan tim yang bisa mengoperasikan bila mana ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, agar perusahaan itu tetap berjalan. Nah, orang-orang inilah yang akhirnya harus pulang lebih lama dibanding teman-teman yang lama. Oke, di data saya nih, Pak Happy Susanto itu beliau juga sebagai seorang ketua RT di salah satu kota ataupun sebuah komplek di daerah Kota Bekasi. Betul itu, Pak? Iya, betul sekali. Nah, terus kalau pulangnya jam 12, jam 1 berangkat pagi, itu warganya gimana ngurusnya? Nah, alhamdulillah warganya pengertian. Bila mana ada perlu segala macam, ada permintaan surat pengantar, mereka bisa isi formnya. Saya pulang tinggal tanda tangan, pagi bisa diambil. Jadi untuk sementara untuk pelayanan ke warga, bila mana ada yang membutuhkan surat pengantar, entah buat keterangan penambah kakak atau segala macam, bisa tetap datang ke rumah mengisi formnya sendiri. Nanti tinggal saya pulang kerja, saya tanda tangan, pagi-pagi bisa diambil. Jadi nggak masalah juga sebetulnya. Insya Allah orang dengan itu bisa, sementara mungkin bisa jalan. Ya, jalan. Pasti juga ibu sudah backup di rumah kali ya. Ya, karena untuk sementara ini aktivitas RT agak terganggu juga. Terganggu dalam arti Pak, kurang aktif. Iya, karena memang keramaian juga sudah dibatasi. Jadi kita mau melakukan kegiatan apapun sekarang. Nah, iya. Usaha-usaha apa yang dilakukan kan Pak Epi sebagai Pak Ketua RT nih di mana di tempatnya sana? Apa caranya bagaimana agar COVID-19 itu tidak masuk ke daerahnya Pak Epi? Yang pasti kita dalam penanganan ini, kalau buat pribadi saya, kita wajib takut. Pertama itu wajib takut terhadap penyakit tersebut. Oh, gitu. Tetapi kita jangan takut menjadikan diri kita takut sehingga melemahkan mental kita. Cakep ini bahasanya. Karena apa? Penyakit ini, virus ini sebenarnya tidak berbahaya. Karena apa? Di suhu 27 dia akan mati. Gitu. Okay. Artinya apa? Dan salah satu pengobatan yang bagus untuk penanganan virus Covid ini, selain suplemen, penggunaan masker, jaga jarak sesama teman bicara, itu salah satunya. Tapi imun diri, itu artinya apa? Diri kita merasa sanggup. Kalau kita dibebani oleh rasa takut, yang ada kita akan lemah. Kemana-mana kita akan takut, segala mana takut. Kita lillahi ta'ala aja. Itu prinsip pribadi saya. Karena apa? Mati, hidup itu bukan ditahan penyakit. Gitu. Jadi kita harus menimbulkan untuk diri kita rasa semangat sehingga imun diri kita tuh semakin kuat gitu. Karena virus masuk, imun kita kuat, insya Allah. Karena salah satu kita kan dikasih imun oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sebenarnya punya daya tahan tubuh sendiri selain suplemen. Itu berupa apa? Keinginan yang kuat gitu. Kita minum suplemen banyak, kita mau sembuhnya nggak mau, ya tetap aja. Iya. Kalau saya ngebayangin punya Pak RT kayak begini, akan saya pilih seumur hidup, loh. Kalau saya hidup di sana itu. Jangan. Saya provokasi itu semua masyarakat. Oh ini, udah keren, apa-apa ngerti. Ya, artinya sih bukan emosi ya, kita sedikit banyak bisa bertukar pikiran sesama teman. Artinya dalam hal ini
kita tetap ikuti anjuran oleh pemerintah. Tapi begini Pak Ebi, dari sebanyak saya nonton TV, sebanyak saya mengikuti media, kalimat yang tadi itu yang saya suka. Kita harus takut sama penyakit, tapi jangan sampai apa tadi? Ya jangan terlalu dipikirkan penyakit tersebut, gitu. Agar tidak mengganggu imun gitu ya. Karena kita wajib meningkatkan semangat diri kita. Oke. Jadi segala hal setiap manusia pasti dikasih rasa takut. Tetapi tidak boleh lantas dengan takut itu kita lemah. Nah itu. Ya. Sekarang kalau saya lihat, ya maaf aja, kesan semacam apa ya? Gerabak gerubuk. Kenapa saya bilang gitu? Saking takutnya semua aktivitas dibatasi, semua aktivitas ditutup. Sebenarnya kalau buat saya ya kita kembali. Kalau kita merasa sehat, merasa kuat, ya kita berjalan. Gitu. Oke. Karena terus sekarang ya kalau saya di bulan Ramadan ini yang perlu saya perhatikan, yang perlu saya kadang sedih, terawih. Ya saya terawih saya akuin. Terawih saya kurang bisa dapat karena aktivitas pekerjaan yang malam yang Sekarang apalagi sekarang. Tetapi gitu. Suasana Ramadan ini apa ya? Dengan tidak adanya sholat tarawih, sholat berjamaah, kesannya ya pokoknya ada yang hilang gitu. Apalagi sekarang Idul Id pun sholatnya ditiadakan. Nah, artinya umroh nggak ada, ya haji libur loh. artinya ada sesuatu hal yang secara apa ya di pikiran kita. Ini menurut Pak Epi apa ini? Apakah tanda-tanda kiamat sudah dekat? Atau mana manusia kebanyakan dosa? Kalau menurut saya kita wajib percaya sama kiamat akhir zaman. Ya karena pasti ada. Ya, karena pasti ada. Iya betul. Tetapi kita nggak tahu kapan terjadi. Iya. Ya mungkin. Apakah ini termasuk tanda-tandanya? Mungkin ini menjadi salah satu pertanda semakin tuanya alam. Ada banyak sekali kejadian alam yang yang sebelumnya tidak telah terjadi. Tapi jujur sedih ya Ramadan kayak begini nih ya. Itu yang sangat terasa. Hilang suasana yang kita anggap Ramadan itu hari-hari yang sangat menyenangkan. Terutama anak-anak. Ada curhatan anak-anak ke Pak Epi? Banyak. Bahkan sebelum Ramadan pun mereka sudah curhat dengan mereka sudah di rumah tidak bersekolah lagi. Iya betul. Sekarang suasana Ramadan yang biasanya kita kalau sekarang kayak hari Minggu libur kita sering jalan ngabuburit. Sekarang hilang semua. Artinya selama seumur hidup baru ngalamin ini. Betul. Ramadan tanpa aktivitas Ramadan di keramaian. Iya. Jadi hanya di rumah kan. Iya. Dengar-dengar, Pak Epi mau pulang ke Kendari. Ke Kendari itu istri ya? Istri ke kampung istri. Ke ibu ya? Pulang. Nggak jadi juga katanya? Nggak jadi. Rencana tanggal 14 sudah beli tiket. 14 April? 14 Mei. Oh 14 Mei, oke. 14 Mei itu sudah kita udah beli tiket untuk tanggal 14 Mei. Ternyata karena dia sambil menunggu waktu wabah ini, kita pikir akan sudah finish. Ternyata belum. Sampai akhirnya ada pengumuman pemerintah bahwa dilarang adanya mudik atau pulang kampung. Iya. Ya mau nggak mau tiket kita refund. Membuat kita kembali. Ya pasti ini sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala lah, itu kan ya. Kadang orang tua kita pengennya pulang tapi orang tua kadang khawatir juga. Udah gak usah pulang. Karena memang bapak mertua yang menganjurkan semakin kuatnya refund itu ya karena bapak mertua minta dengan ditunda dulu pulangnya daripada pulang nanti harus karantina katanya. Habis cuti, habis segala macem. Ya, Pak Epi, pertanyaan selanjutnya bagaimana sih sebetulnya suka duka menjadi seorang ketua RT? Karena kata orang nih ya, jadi RT mah di Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok mah enak. Sekali tanda tangan 200.000, belum ada yang jual rumah, jual tanah, dia dapat cipratan. Benarkah? Saya mau kalau gitu. Sebenarnya kalau di sini kalau untuk dipilih sebenarnya nggak ada yang mau. Loh, kenapa bisa? Suka dukanya sebenarnya sih kalau saya yang saya jalani sekarang ya imbang lah. Sukanya ya kita bisa bantu orang lain. Ya betul. Karena untuk ini. Ya, itu betul itu.
khairun nas anfa'uhum linnas, kita bermanfaat buat orang lain dan kita nggak nyadar apa yang kita lakukan nanti sebagai seorang ketua RT itu bisa menjadi pemberat timbangan pada saat kita di mizan dan pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Iya. Nah, dukanya apa itu? Komplain. Dukanya pas jadi RT beberapa kali banyak komplain-komplain baik dari warga, baik dari non warga di RT sendiri, tetapi tetap ada di lingkungan RW tersebut. Iya. Ya, menjadi suatu beban juga. Kita harus menyelesaikan. Tapi menurut tadi kru bahwa Pak Epi itu kalau ada komplain katanya jawabnya komplain itu kayak kita main ini, kayak Pak Gubernur itu jawab kayak main bulu tangkis. Komplain itu kan sebetulnya smash saja, asal kita bisa balikin dengan enak kan dia bisa mati gaya, mati langkah gitu. Ya, prinsipnya komplain itu memang pada dasarnya berarti ada yang kurang pada kita. Ya intinya kalau memang kita bisa ngelengkapin kekurangan itu, kenapa enggak? Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau dibilang komplain itu sering, alhamdulillah akhirnya bisa jalan. Walaupun sisi lainnya ada rasa tidak enak. Oke. Sekarang Pak Epi itu putra-putrinya ada berapa? Putri 2, putra 1. Masya Allah. Udah gede-gede semua ya? Yang paling gede 13. Iya. 13 tahun. Yang nomor 2 12 tahun. Iya. Yang terakhir 7 tahun. Keren lah. Pak Epi, terima kasih banyak. Sebetulnya pertanyaan saya sebetulnya masih banyak, tapi karena ya kita harus menyelesaikan pembicaraan ini, dan ini terima kasih sekali Pak Epi Susanto sudah berkenan hadir di acara Ramadan bersama Rasulullah yang dipersembahkan oleh Majelis Cinta Rasulullah, disponsori oleh PT Armina Reka Perdana, antara Anda dan Baitullah, dan segala pemasukan entah dari sponsor, donatur, apapun namanya yang masuk melalui program ini semuanya kita akan salurkan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, baik anak yatim, fakir miskin, duafa, lebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Begitu. Pak Epi, ya pertanyaan terakhir. Apa yang belum tercapai menurut Pak Epi Susanto di dalam hidup ini? Ada masih ada yang pengen diraih? Ada cita-cita yang belum kesampaian? Banyak. Oh, banyak. Berarti kemauan hidupnya masih tinggi. Insya Allah bakalnya tetap semangat. Ya, amin. Masih banyak yang mau diambil. Siap. Pak Epi Susanto, saya berdoa bersama teman-teman, para pemirsa berdoa mudah-mudahan Pak Epi Susanto lancar dalam pekerjaan, sukses dalam kehidupan. Amin. Salam hormat saya buat ibu dan anak-anak, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ini ada cindera sedikit kenang-kenangan dari sponsor kami, dari PT Armina Reka Perdana, antara Anda dan Baitullah. Silahkan mau ucapkan. Terima kasih untuk PT Armina Reka Perdana atas bingkisan ini dan bisa juga hadir di acara ini. Semoga semakin sukses dan maju. Amin. Satu lagi, Pak Epi. Nah, ini ada dari Majelis Cinta Rasulullah. Nah, terima kasih juga nih buat Pak Ustadz atas bingkisannya dari Majelis Cinta Rasulullah. Semoga bidang dakwahnya semakin maju, semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi berkah untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi bisa hadir di acara ini. Iya, Pak Epi Susanto, saya dan kru beserta teman-teman pemirsa mengucapkan terima kasih. Saya merasa tersanjung karena di antara waktu yang pulangnya jam 12, jam 5 udah berangkat lagi, tapi hari ini menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal jariah buat Pak Epi sekeluarga. Dan teman-teman sekalian rahmati Allah, inilah akhir dari perjalanan kita Ramadan bersama Rasulullah yang tayang di channel YouTube Fauzi Ihsan, dan saya Fauzi Ihsan beserta segenap kru mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk mengikuti Ramadan bersama Rasulullah yang tayang setiap hari dengan menghadirkan bintang-bintang tamu menarik untuk berbagi pengalaman hidup. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.